Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang mendeteksi fraud dengan open invoice. Yang pertama ada Asli Fana, kedua Devi Kurnia, ketiga Intan Fauzia, keempat Iren, kelima Kinanti, keenam Rahayu, ketujuh Siva. Yang pertama tentang kecurangan fraud, mengacu pada kesalahan penyajian suatu fakta yang material dan dilakukan satu pihak ke pihak lainnya dengan tujuan membuat pihak yang merasa aman untuk bergantung pada fakta yang merugikan. Berdasarkan hukum, kasus tindakan curang harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama ada kesalahan penyajian, kedua fakta yang material, ketiga niat, keempat ketergantungan yang dapat dijustifikasi, kelima kerugian atau kerusakan. Manajemen fraud. Kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen lebih tidak tampak daripada kecurangan yang dilakukan oleh karyawan, karena sering kali kecurangan semacam ini lolos dari deteksi sampai terjadi kerusakan atau kerugian besar yang menyulitkan perusahaan. Biasanya, kecurangan oleh pihak manajemen tidak melibatkan pencurian langsung aset. Pihak manajemen dapat melakukan berbagai aktivitas curang untuk mendapatkan nilai saham yang lebih tinggi. Nah, hal ini mungkin dilakukan untuk memenuhi harapan para investor atau untuk memanfaatkan opsi saham yang dimasukkan dalam paket kompensasi manajemen terkait. Kecurangan ini juga disebut sebagai kecurangan kinerja, yang biasanya untuk menggelembungkan pendapatan atau untuk menunda pengakuan kebangkrutan atau penurunan pendapatan. Nah, bentuk lain dari kecurangan ini biasanya juga melibatkan penyajian data keuangan atau laporan internal yang salah untuk mendapatkan kompensasi tambahan, mendapatkan promosi, atau meloloskan diri dari penalti akibat buruknya kinerja. Selanjutnya ada employee fraud. Employee fraud atau kecurangan oleh karyawan non-manajemen biasanya didesain untuk secara langsung mengkonversi kas atau aset lainnya demi keuntungan pribadi karyawan terkait. Nah, kecurangan oleh karyawan biasanya melibatkan penyalahgunaan aset yang merupakan proses 3 tahap, yaitu yang pertama, mencuri sesuatu yang bernilai atau aset, yang kedua, mengkonversi aset tersebut ke dalam bentuk yang dapat digunakan uang, yang terakhir menutupi kejahatan untuk menghindari deteksi. Nah, untuk melakukan kecurangan semacam itu, karyawan tersebut harus mencari cara menghindari sistem pengendalian internal perusahaan. Nah, jika perusahaan memiliki sistem pengendalian internal yang efektif, maka kecurangan oleh karyawan biasanya dapat dicegah atau dideteksi. Selanjutnya ada purchasing fraud. Salah satu fungsi yang rawan berisiko fraud adalah bagian pembelian atau purchasing. Fraud di bagian tersebut hampir terjadi di semua organisasi dan menempati tingkat yang tinggi dalam aktivitas kecurangan. Menurut Kodere tahun 2009 halaman 173. Fraud di area pembelian umumnya berupa 1. Invoice scam, 2. Kickback, 3. Fix bidding. Selanjutnya ada invoice scam. Dalam invoice scam, faktur yang dicurangi dikirimkan ke perusahaan, baik oleh karyawan perusahaan maupun pihak ketiga. Kebanyakan dari skema permainan tersebut, perusahaan membuat vendor fiktif dan kemudian mengirimkan faktur fiktif kepada perusahaan untuk dilunasi. Secara implisit, Davia tahun 2005 halaman 172 menyebutkan invoice scam sebagai elementary fraud type. Fraud ini banyak dijumpai di berbagai perusahaan karena relatif sederhana dan mudah dilakukan. Elementary fraud type terdiri dari yang pertama duplicate payment fraud, yang kedua multiple pay fraud, yang ketiga self fraud. Duplikat payment fraud meliputi penerbitan 2 atau lebih cek yang serupa untuk membayar tagihan yang sama. Fraud akan terjadi ketika karyawan yang memiliki niat jahat mengajukan dokumen yang diperlukan untuk menyebabkan pembayaran ganda dalam melunasi tagihan dari kreditur. 1 cek digunakan untuk membayar vendor sebenarnya real vendor, dan cek yang lain dicuri oleh pelaku. Selanjutnya adalah multiple pay fraud, meliputi 2 atau lebih pembayaran kepada pay yang berbeda untuk item barang yang sama. Salah ditunjukkan kepada kreditur, pembayaran lain ditujukan kepada pelaku.
Selanjutnya adalah self fraud. Disebut self fraud karena barang yang dibeli dan dibayar tidak ada dan tidak akan pernah ada. Dasar dari pembayaran self fraud seluruhnya fiktif. Karyawan membuat perusahaan fiktif dan kemudian mengirim faktur fiktif dari vendor fiktif kepada perusahaan untuk dibayarkan. Di sini pelaku harus memiliki kemampuan untuk menambahkan vendor ke dalam daftar vendor yang telah disetujui, menyetujui faktur dari vendor, atau untuk memperoleh persetujuan atas tagihan dari vendor. Selanjutnya adalah kickback. Kickback terjadi ketika vendor melakukan pembayaran secara ilegal kepada karyawan yang melakukan aktivitas pembelian dalam menjalankan. Pembayaran tersebut dilakukan agar karyawan di bagian pembelian melakukan beberapa aktivitas berikut. Yang pertama, memberikan kontrak pembelian hanya kepada vendor tertentu. Yang kedua, membuat tanda terima barang atas barang yang sebenarnya tidak diterima. Yang ketiga, menyetujui pembayaran atas faktur ganda. Yang keempat, menyetujui berkualitas lebih rendah daripada barang yang penerimaan barang yang dipesan. Yang kelima, memberikan syarat pembayaran termino de credito yang menguntungkan vendor. Yang keenam, membayar barang dengan harga yang lebih tinggi. Yang ketujuh, membayar tagihan atau utang lebih awal tanpa mendapatkan diskon pembelian. Membeli barang dengan jumlah yang lebih. Yang kedelapan, membeli barang dengan jumlah yang lebih banyak dari yang dibutuhkan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kinanti. Fixed bidding. ACFE menyebutkan bahwa withrigging adalah pengaturan hasil tender secara ilegal oleh karyawan yang terkait dengan bagian pembelian untuk memenangkan vendor tertentu. Sementara itu, Kodor menyebut istilah withrigging dengan fixed bidding, yang meliputi beberapa aktivitas yang dilakukan untuk memperlakukan salah satu kontraktor lebih baik daripada kontraktor lainnya. Beberapa aktivitas yang dimaksud Kodor meliputi hal-hal berikut. 1. Terdapat vendor yang memenangkan kontrak tanpa melalui proses tender yang resmi. 2. Terdapat kontrak yang dilakukan dengan penunjukan langsung tanpa dasar alasan yang jelas. 3. Memecahkan nilai kontrak untuk menghindari financial limit sehingga vendor akan memenangkan tender. Yang keempat, menjamin salah satu vendor agar sering memenangkan tender. Yang terakhir, mengatur agar vendor yang memasukkan penawaran mendekati tanggal pengumuman secara konsisten memenangkan tender. Penggunaan TABK dalam mendeteksi fraud. Salah satu prosedur yang dilakukan dalam mendeteksi fraud adalah memeriksa ketersediaan data untuk mengidentifikasi gejala fraud. Karena auditor tidak mungkin menguji secara manual setiap transaksi yang terjadi, maka penerapan prosedur audit mungkin mengharuskan auditor untuk mempertimbangkan teknik berbantuan komputer. Albert menggolongkan TABK sebagai pendeteksi fraud. TABK dapat digunakan untuk memeriksa data dengan ukuran yang besar dalam rangka menemukan suatu anomali yang mungkin menunjukkan gejala fraud. Misalnya, inaccuracies in ledgers, yaitu adanya ketidaksesuaian antara jumlah yang terdapat dalam buku besar dan jumlah yang terdapat dalam buku pembantunya. Pendekatan proaktif dalam mendeteksi fraud menggunakan software untuk mencari anomali dalam database. Software yang umumnya digunakan antara lain adalah Audit Command Language, Caseware Monarch, dan sebagainya. Keuntungan utama dari pengguna software tersebut adalah mudah digunakan serta dapat memeriksa keseluruhan idea Microsoft Excel transaksi dalam ukuran besar sehingga pendeteksi fraud dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Mendeteksi fraud di area pembelian dengan menggunakan TABK. Untuk mendeteksi fraud, seorang auditor harus mengenali indikasi terjadinya fraud dan memeriksa apakah gejala tersebut berasal dari fraud yang sebenarnya atau disebabkan oleh faktor lain. Banyak fraud yang akan dideteksi lebih cepat jika auditor mengenali gejala fraud yang terjadi. Akan tetapi perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk melihat apakah gejala tersebut berasal dari fraud yang sebenarnya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, terdapat 3 jenis fraud yang terjadi di area pembelian, yaitu invoice scam, kickback, dan fixed billing. Jika seseorang auditor ingin mendeteksi fraud di area pembelian, maka ia harus mengenali indikasi terjadinya fraud di area tersebut. Bagian berikut ini akan menjelaskan gejala fraud yang terjadi, mendeteksinya,
menggunakan TABK di area pembelian beserta cara mendeteksinya menggunakan TABK. Yang pertama, mengenali gejala invoice scam. Yang kedua, mengenali gejala kickback. Yang ketiga, mengenali gejala reset billing. Mengenali gejala invoice scam. Dalam invoice scam, faktur yang dicurangi dikirim ke perusahaan baik oleh karyawan perusahaan maupun pihak ketiga. Secara implisit menyebut invoice scam sebagai elementary fraud tipe yang terdiri dari duplicate payment fraud, multiple fraud, serta sell fraud. Beberapa gejala fraud yang termasuk dalam kelompok invoice scam yaitu yang pertama, faktur yang fotokopi, yang kedua, vendor yang memiliki alamat yang sama dengan karyawan, yang ketiga, vendor yang memiliki alamat PO Box, yang keempat, vendor dengan nama seperti Mr., Mrs., atau nama lain yang mudah dirubah untuk membuat agar pembayaran dapat dilakukan oleh seseorang. Yang kelima, nama vendor yang sama dengan database vendor. Yang keenam, terdapat 2 atau lebih vendor yang berbeda tetapi memiliki alamat yang sama. Yang ketujuh, terdapat sequential vendor invoice number. Yang terakhir, terdapat banyak transaksi yang berada sedikit finansial di bawah threshold. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sylvia Ulfianisa. Selanjutnya, mengenali gejala kickback. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kickback dilakukan oleh vendor agar karyawan di bagian pembelian melakukan beberapa aktivitas seperti menyetujui penerimaan barang yang berkualitas lebih rendah daripada barang yang dipesan, membayar barang dengan harga yang lebih tinggi, membeli barang dengan jumlah yang lebih banyak dari yang dibutuhkan, dan sebagainya. Sehingga jika terdapat beberapa aktivitas tersebut, auditor perlu mencurigai apakah aktivitas tersebut dipicu oleh kickback. Berikut adalah beberapa gejala adanya kickback. Yang pertama, perusahaan melakukan pemesanan barang tertentu padahal jumlah barang yang tersedia jauh lebih besar di atas titik pemesanan barang. Yang kedua, terdapat vendor tertentu yang mendominasi pembelian secara tidak wajar. Yang ketiga, jumlah barang yang diterima tidak sama dengan jumlah barang yang dipesan. Yang keempat, terdapat mengirimkan barang dengan kualitas yang vendor tertentu yang sering lebih rendah. Yang kelima, terdapat pembelian barang dengan harga yang lebih mahal daripada yang dibutuhkan dan tanpa didasari alasan yang jelas. Mengenali gejala fake bidding. Aktivitas yang menunjukkan gejala fake bidding antara lain, yang pertama, terdapat vendor yang memenangkan kontrak tanpa melalui proses tender yang resmi. Yang kedua, terdapat kontrak yang dilakukan dengan penunjukan langsung tanpa dasar alasan yang cukup. Yang ketiga, memecah nilai kontrak untuk menghindari financial limit sehingga vendor akan memenangkan tender. Yang keempat, menjamin salah satu vendor agar sering memenangkan tender. Yang kelima, mengatur agar vendor yang memasukkan penawaran mendekati tanggal pengumuman secara konsisten memenangkan tender. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.